Waktu itu aku masih 15 tahun. Aku pakai seragam pembantu pertama kali. Longgar, lusuh, dan gatal. Tapi lebih gatal lagi ucapan majikanku. Jangan sentuh apa-apa ya kampungan. Aku boleh saja orang kampung, tapi aku juga punya mimpi. Suatu hari nanti dunia akan melihatku lebih dari sekadar seragam ini. Hari-hari berlanjut dan aku mulai menemukan kekuatan dalam buku-buku dan cerita-cerita orang lain. Itulah yang membuatku bertahan. Ternyata benar, seragam bukanlah yang menentukan nilai seseorang. Kini aku melangkah dengan percaya diri menuju masa depan yang akan kuukir sendiri. Selamatkah untuk proyek terbarumu? Kami semua bangga padamu. Terima kasih. Tapi perjalanan ini bukan hanya tentang bekerja keras. Ini tentang percaya pada diri sendiri, meski orang lain meremehkan. Aku akan menulis kisahku sendiri, dan kelak dunia akan mendengarnya. Dan kini aku adalah pengarang dari kisah hidupku. Tiap malam aku telepon ibu. Dia selalu bilang, "Kamu kuat, Nak?" Aku jawab, "Iya, Bu. Majikanku baik." Padahal barusan aku dikatain bodoh cuma karena salah nyapu halaman. Tapi peluang ini harus kupakai supaya hidup lebih baik. Kembali pada panggilan ini untuk mendengar suara ibu, membuat rasa sakit hari itu perlahan memudar. Ibu selalu bilang, "Semua ada jalannya. Aku harap aku dapat menemukannya di sini, di tempat yang jauh ini." Pagi selalu memberi harapan baru. Di sini aku bisa lupa sejenak siapa diriku sebenarnya dalam peran sehari-hari. Aku bebas. Tapi segera aku kembali teringat akan tugas-tugas dan tanggung jawab yang menunggu. Perjalanan ini panjang. Semua ini menuntut waktu, sekeping harapan di antara realita. Menulis ini membuatku merasa lebih tegar. Siapa tahu suatu hari aku bisa menulis cerita yang lebih terang. Lebih untuk sekarang, aku lanjut berjalan selangkah demi selangkah. Anak majikanku selalu teriak padaku. Pernah dia siram aku pakai susu karena katanya terlalu panas. Tapi aku tetap senyum, karena katanya pembantu tak boleh melawan dan setiap hari aku bersihkan beranda, siram tanaman, dan usap debu di rak buku. Ada kalanya aku bertanya dalam diam, sampai kapan rasa ini harus kutahan? Tapi angin pagi mengingatkanku, harapan itu milikku, meski diam. Dan dengan begitu aku tahu senyum ini bukan sekadar kepura-puraan. Aku tahu aku hanya seorang pembantu, tapi aku juga bagian dari rumah ini. Kadang tawa mereka adalah satu-satunya hal yang membuat bertahan. Sudah lama kita bekerja di sini. Apa kau pernah berpikir untuk pergi? Pergi? Tidak tahu kemana. Tapi mungkin suatu hari ketika angin membawa kabar baik. Dan sampai hari itu tiba, aku akan tetap bertahan di sini dengan harapan dan senyum yang nyata. Aku tidur di dapur, alasnya karpet tipis bekas. Makananku sisa makan mereka. Pernah ayamnya sudah basi, tapi aku tetap makan karena aku harus hidup. Saat malam tiba, aku menulis. Menulis tentang harapan dan impian yang kupegang erat. Tulisan-tulisan ini adalah semangatku, caraku bertahan dalam kesepian. Dan ketika pagi datang, aku keluar, menyerap keberanian dari udara segar fajar. Hari ini adalah hari baru, dan aku adalah pejuang dalam hidupku sendiri. Di tengah keramaian pasar pagi, aku menemukan semangat yang berbeda. Energi dan kehidupan yang mengalir di sekitarku membangkitkan tekad baru. Aku berjanji bahwa aku tidak hanya akan bertahan, tapi juga akan berkembang. Inilah hariku untuk membuka lembaran baru. Dalam setiap kebangkitan ada cerita baru.
dan kisahku baru saja dimulai. Katanya aku kerja lambat, jadi gajiku dipotong, padahal aku belum pernah telat bangun. Tapi aku diam karena kalau bicara bisa diusir, dan aku masih butuh kerja. Terkadang aku bertanya, apa artinya semua ini? Dalam heningnya ruang ini, ada kalanya aku merasa lebih hidup. Mungkin lebih dari layar monitor yang memanggilku kembali. Besok itu baru lagi harapan baru, meski hari ini seperti kemarin dan mungkin esok pun begitu. Di antara keramaian, aku mencari arti dari semua langkahku. Bahkan di tengah kesibukan ini, aku terus berharap ada makna yang kutemukan. Setiap catatan di sini adalah bagian dari perjalananku. Sebuah pengingat bahwa kehidupan berlanjut, apapun yang terjadi. Fajar membawa janji baru. Semoga kalian sekadar rutinitas. Hari ini aku memutuskan untuk lebih bertindak. Mungkin langkah kecil ini tak mengubah dunia, tapi bisa mengubah duniaku. Hari itu aku demam tinggi, aku minta izin istirahat sebentar. Majikanku hanya bilang, sakit, pembantu juga manusia ya. Aku hanya tertawa kecil. Pahit hari sudah beranjak malam dan hujan mulai turun. Aku menatap jendela melihat tetes air yang membentuk pola abstrak. Hujan seperti penawar yang membasuh lelahku. Dalam benakku, aku berharap esok akan lebih baik. Hari berikutnya, sambil menyesap teh hangat, aku menulis pesan pendek kepada majikanku, memohon pengertian. Hari ini aku merasa lebih baik, besok aku akan kembali dan memberikan yang terbaik. Aku klik kirim dengan harapan di hati. Setelah pesan terkirim, aku merasa lega. Pagi ini lebih cerah dibandingkan kemarin. Di balkoni, aku meresapi setiap tetes kehangatan matahari, rasa seperti cahaya baru yang mengisi semangatku. Aku mengambil buku catatan menulis harapan-harapan baru. Inilah awal yang baru untuk diriku. Aku hanya punya satu baju layak untuk lebaran, dan itu pun hasil beli diam-diam dari uang tip. Saat kupakai, anak majikanku tertawa, kok jelek banget bajumu. Aku tetap pergi salat Id dengan bangga. Di dalam masjid, aku merasa seluruh dunia bersatu dalam doa yang sama. Para keluarga saling bersalaman, berbagi senyum, berbagi kebahagiaan. Dalam momen itu, aku merasa bagian dari sesuatu yang lebih besar. Di jalanan, kutemukan kebersamaan ini di antara tawa anak dan aroma manis kue lebaran. Hari yang sempurna, meski dengan satu baju sederhana, penuh rasa syukur. Aku pernah disukai oleh anak tetangga majikanku. Tapi saat dia tahu aku hanya pembantu, dia mundur. Aku nggak mungkin bawa kamu ke keluargaku. Dari situ aku sadar, cinta juga bisa pilih-pilih. Tapi mungkin itu bukan salah cinta. Mungkin itu hanya cara semesta menunjukkan jalan yang lebih baik. Aku belajar bahwa cinta tak harus melulu soal pasangan. Cinta bisa datang dari keluarga, dari teman, bahkan dari cita-cita. Dan saat aku berdamai dengan hatiku, aku menemukan cinta baru dalam diriku sendiri. Dalam tiap kesendirian, kutemukan kesempatan untuk memahami dan menerima diriku. Aku memahami bahwa kekuatan itu datang ketika kita berhenti mencari di luar dan mulai melihat ke dalam. Menulis selalu menjadi caraku bicara dengan hati. Di sini, dalam sunyi, aku menemukan jati diri. Setiap kata, setiap kalimat adalah perjalanan baru menuju sembuh dan bahagia. Kadang aku ingin berhenti, pulang. Tapi di desa, ibu masih butuh uang buat berobat. Adikku belum bisa sekolah, jadi aku bertahan. Meski tiap hari hatiku hancur perlahan. Di sini, di tengah hiruk pikuk, aku mencari pelipur lara. Kadang rasa sepi melanda walau di tengah ramai. Namun setiap langkah ini kutapakan untuk mereka.
untuk sebuah harapan bahwa suatu hari semuanya akan lebih baik. Kukirimkan doaku pada angin untuk menemani mereka tidur. Hari ini aku berdiri di depan kaca. Seragam ini mungkin lusuh, tapi aku bangga. Karena di balik semua ini, aku bukan hanya pembantu. Aku adalah anak yang berjuang. Aku manusia yang hanya ingin dihargai. Dan di sini, di lembaran kosong ini, aku menuliskan mimpiku. Aku ingin suatu hari nanti orang-orang melihat lebih dari sekedar seragam lusuh ini. Seperti seseorang melihat langit, tak hanya segumpal awan tapi juga keindahan yang tak terbatas. Hari ini mungkin sama seperti kemarin, tetapi setiap kata yang kutulis adalah satu langkah mendekati impianku. Untuk mereka yang juga memakai seragam lusuh seperti ini, kita adalah lebih dari pekerjaan kita. Kita adalah impian, kita adalah harapan,